Selamat datang di channel Kita Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, harap dipahami, ini adalah semacam pupuh atau langgam yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, mari kita mulai. Riwayat Sunan Kalijaga bagian 5 diambil dari pupuh-pupuh babat tanah Jawa yang berkaitan dengan riwayat Sunan Kalijaga. Tak berapa lama kemudian terlihat cahaya putih sangat cemerlang mendekat ke arah 3 cahaya yang dulu. Syekh Malaya bertanya, cahaya apakah yang terakhir? Dan mendekat ke arah ketiga cahaya yang lain. Jeng Nabi Khidir pelan menjawab, pilihlah salah satu. Syekh Malaya menjawab, tidak mau. Jikalau tidak diberi petunjuk jelas, berkata Jeng Nabi Khidir, semua cahaya itu sesungguhnya satu kesatuan. Keempat-empatnya berada di dalam dirimu. Semua ada pada dirimu, mendorong perbuatan yang tidak baik maupun yang baik. Yang berwarna merah mendorong keinginan yang baik, tapi juga bisa mendorong keinginan yang keras atau angkara. Cahaya merah lambang perasaan, ahamkoro dalam bahasa Sanskerta, nafs amarah dalam istilah tasawuf, dan getih dalam istilah kejawen. Membantu awas serta kewaspadaan budi atau kesadaran. Sedangkan cahaya yang berwarna hitam mendorong keinginan untuk bingung, ragu-ragu, dan tercekam, penghalang perbuatan positif. Sedangkan cahaya kuning mendorong kreativitas, akan tetapi juga menyebabkan pikiran yang aneh-aneh. Cahaya hitam lambang ingatan yang berisi segala hal trauma negatif maupun kenangan-kenangan positif. Cita dalam bahasa Sanskerta, nafs, luama dalam istilah tasawuf, dan puser dalam istilah kejawen. Sedangkan cahaya kuning lambang pikiran, mana dalam bahasa Sanskerta, nafs sufia dalam istilah tasawuf, dan adi ari-ari dalam istilah kejawen. Cahaya putih itu nyata mendorong ke arah kesucian, cenderung tentram. Hanya cahaya ini yang mampu menerima petunjuk rahasia. Itulah sesungguhnya wujud atau rupa kesadaran yang kamu pakai sekarang, yang bisa menerima anugerah, yang mampu memancarkan pamornya kepribadian positif. Akan tetapi cahaya putih dilingkupi 3 cahaya yang lain. Cahaya putih lambang kesadaran, budi dalam bahasa Sanskerta, nafs mutmainah dalam istilah tasawuf, dan kakang kawah dalam istilah kejawen. Manakala tidak bisa teguh dan penuh kesabaran, akan terbawa oleh godaan iblis atau ketiga cahaya yang lain. Kesadaran atau budi atau nafs mutmainah akan terikut kepada perbuatan yang salah. Namun jika tetap kuat, ketiga cahaya yang lain akan terkalahkan oleh cahaya putih. Ketiga yang lain akan mengabdi. Luamah atau cahaya hitam, dan amarah cahaya merah, atau sufiyah cahaya kuning mampu dikuasai dalam relung batin. Cahaya putih atau nafs mutmainah dan mutmainah akan bertahta sebagai ratu utama atau di dalam dirimu. Puas dalam hati, Syekh Malaya menerima petunjuk Sang Maha Yoga yang penuh kesadaran di seluruh semesta Nabi Khidir. Lantas berkata lagi kepada Syekh Malaya, hai Syekh Malaya, bagaimanakah menurut kesadaranmu mana yang kamu pilih di antara keempat cahaya ini? Sang Syekh Malaya menjawab, apakah ini sudah mencapai pusat kesejatian sehingga saya dituntut untuk memilih? Berkata Nabi Khidir, sungguh ini belum, masih di alam Tresando atau alam sukma. Syekh Malaya bertanya lagi, mohon maaf, saya menolak untuk memilih. Hanya akan memperbesar kesalahan
hamba sangat takut jika tidak mendapatkan petunjuk. Lantas berjalan lagi, Syekh Malaya melihat urup siji atau nyala satu yang berpijar. Ada 8 cahaya, namun memancarkan warna gading atau jernih, dan lagi di tengah terlihat bagaikan mutiara. Berpendar menyala-nyala silau, Syekh Malaya bertanya kembali, nyala apakah ini? Berpijar mengagumkan. Nyalanya hanya satu warna, tapi berasal dari 8 warna. Nabi Khidir menjawab, pangarep uruping budi atau pusat nyala kesadaran, inilah yang sejati, wenang tunggal, yang sungguhnya berhak menyatu dengan atma atau ruh. Inilah pusat nafs mutmainah atau budi atau kesadaran yang berhak menyatu dengan ruh atau atma dan Allah atau Brahman. Ingat ayat ini, ya ayutuhan nafsul mutmainah, irjil illa rabbiki radiyatam mardiyah, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan diridhoi. Seluruh warna atau 8 warna itu ada di dalam kesadaranmu anakku, menggambarkan isi semesta, jagat agung atau makrokosmik, hingga jagat cilik atau mikrokosmik. Sungguh tak ada beda, termasuk 4 jalan awal tadi, yaitu 4 cahaya adalah lambang seluruh kehidupan di dunia. Semua tergambar pada dirimu, jagat agung dan jagat cilik, isinya tiada beda. Sebagai pertanda sejati, seluruh cahaya 8 sudah ada, berkumpul menyatu kepada wujud sejati, yang bagaikan bentuk kumbang menggantung, berpijar bagai mutiara indah, yang bercahaya tanpa bayangan, yaitu yang ada di pusat cahaya 8 tersebut. Syekh Malaya mengaturkan sembah dan bertanya, duh Sang Mahayogi, apakah ini yang menjadi pusat pencarian spiritual, yaitu wujud sejati itu? Nabi Khidir menjawab pelan, bukan yang kamu cari, yang maha unggul dalam kesejatian, tidak bisa dilihat dengan mata kasar maupun mata batin, tanpa bentuk, tanpa warna, akan tetapi bisa memberikan warna seiri dunia, tak berwujud dan tak terlihat, tidak bertempat tinggal di suatu tempat, berada di mana-mana, yang maha sadar, memenuhi semesta, meliputi seluruh makhluk. Keberadaannya jika dipegang tidak bisa. Berkata sang Syekh Malaya, duh pukulun yang sudah jernih, hamba mohon petunjuk yang nyata, karena belum menemukan anugerah sejati. Nabi Khidir berkata pelan, hai anakku Syekh Malaya, akan aku tunjukkan sekarang juga. Waspadalah dan bersiap-siaplah dengan sungguh-sungguh. Demikianlah pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan lainnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.